Assalamualaikum. Teman-teman PG Mandiri yang soleha, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, selalu semangat ya sayang. Tema untuk kegiatan minggu ini adalah tema tanaman ciptaan Allah. Subtema tanaman buah. Subtema buah pisang. Untuk kegiatan yang pertama yaitu di hari Senin tanggal 19 Oktober 2020. Kegiatan yang pertama melaksanakan sholat duha. Kegiatan yang kedua tanya jawab tentang subtema buah pisang warna dan rasa. Kegiatan yang ketiga mengupas buah pisang menjadi 4 helai kulit. Kegiatan yang keempat memakan buah pisang. Rukun sholat ada 13, yaitu pertama, niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, ruku. Keenam, i'tidal. Ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk di antara dua sujud. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Kesebelas, membaca salawat Nabi. Kedua-belas, memberi salam. Ketiga-belas, tertib. Tata cara sholat. Pertama, niat. Berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan ke arah tempat sujud. Selanjutnya, berniat dalam hati sambil membaca niat sholat. Bacaan niat sholat tergantung sholatnya. Kedua, takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan dengan jari terbuka rapat. Dan mengangkatnya sampai sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Kemudian mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ketiga, membaca doa iftitah dengan bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Dan menggenggamnya dengan jari-jari tangan kanan. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada, lalu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Keempat,
membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, terlebih dahulu membaca ta'awudz. Lalu membaca basmalah, diteruskan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dalam membacanya, tidak menyambungkan setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan apabila telah selesai membaca surat Al-Fatihah, lalu kita mengucapkan Amin. Kelima, membaca surat Al-Quran. Bacalah salah satu surat sempurna dari surat-surat Al-Quran dengan suara yang baik. Keenam, ruku. Sebelum ruku, mengucap takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau kedua telinga. Allahu Akbar. Lalu, meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan merenggangkan jari-jarinya. Kemudian, pada saat ruku, membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketujuh, i'tidal. Setelah bangkit dari ruku, lalu mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau kedua telinga dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu, pada saat berdiri tegak dalam keadaan i'tidal, membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kedelapan, sujud pertama. Sebelum melakukan sujud, mengucap takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Ketika akan bersujud, hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum meletakkan kedua tangan. Allahu Akbar. Pada saat bersujud, hendaklah menyertakan 7 anggota badan, yaitu wajah, hidung dan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki. Dalam bersujud, letakkan telapak tangan dengan mengangkat kedua siku dan diletakkan sejajar dengan kedua bahu. Lalu, pada saat bersujud,
Membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kesembilan, duduk di antara dua sujud. Bangkit dari sujud, lalu mengucap takbir. Allahu Akbar. Kemudian, duduk iftirosh dengan membentangkan kaki kiri dan duduk di atas telapaknya, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha. Lalu membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kesepuluh, sujud kedua. Setelah itu kembali melakukan sujud, di mana gerakan dan bacaannya sama seperti yang dilakukan pada sujud pertama. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah selesai pada tahap ini, berarti kita sudah mengerjakan 1 rakaat dalam sholat. Kemudian berdiri kembali untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama Ibu Guru di video pembelajaran untuk minggu ini. Untuk video pembelajaran di tanggal 19 Oktober 2020, yaitu hari Senin. Nah, tema kita adalah tanaman ciptaan Allah. Subtema tanaman buah. Subtema kita adalah pisang. Nah, mengenai subtema nih teman-teman, lihat deh, Boyan punya pisang ya. Di sini Boyan akan menjelaskan sedikit tentang pisang. Nah, apa sih warna kulit pisang? Kuning. Nah, apa sih warna dalamnya? Putih. Nanti kita lihat ya. Dan apa rasanya? Rasanya tentu saja manis ya. Nah, untuk hari Senin kegiatannya itu dulu ya. Mengenai subtema, membicarakan subtema dan masalah dari subtema pisang ya, mengenai warna dan rasa. Nah, nanti kita lanjut ke video yang berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ketemu lagi di video pembelajaran untuk masih di hari Senin. Nah, kalau sebelumnya kan mengenal tentang subtema, tentang pisang. Nah, melanjutkan ya. Kita lihat nih warna kulitnya, kuning. Yuk kita lihat dalamnya yuk. Nah, untuk tugasnya di sini kita harus belajar mengupas kulit buah pisang menjadi 4 helai ya. Seperti ini. Yuk kita kupas ya kulit pisangnya. Pelan-pelan. 1, 2, 3, 4. Sudah seperti ini. Dalamnya warna apa coba? Putih ya. Nah, untuk tugas yang berikutnya, teman-teman setelah dikupas, teman-teman makan deh. Seperti ini nih. Boyan suka banget loh pisang. Yuk kita makan. Ternyata pisang itu enak, manis rasanya. Nanti teman-teman mencoba ya. Selamat mencoba, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan di hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020. Kegiatan yang pertama, melaksanakan sholat duha. Kegiatan kedua, menyebutkan manfaat buah pisang. Kegiatan ketiga, bersabar membelah buah pisang menjadi 5 bagian.
Rukun solat ada 13, yaitu pertama, niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, ruku. Keenam, i'tidal. Ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk di antara dua sujud. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Ke-11, membaca salawat Nabi. Ke-12, memberi salam. Ke-13, tertib. Tata cara sholat. Pertama, niat. Berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan ke arah tempat sujud. Selanjutnya, berniat dalam hati sambil membaca niat sholat. Bacaan niat sholat tergantung sholatnya. Kedua, takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan dengan jari terbuka rapat. Dan mengangkatnya sampai sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Kemudian mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ketiga, membaca doa iftitah dengan bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Dan menggenggamnya dengan jari-jari tangan kanan. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada, lalu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Keempat, membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, terlebih dahulu membaca ta'awudz. Lalu membaca basmalah, diteruskan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dalam membacanya, tidak menyambungkan setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Dan apabila telah selesai membaca surat Al-Fatihah, lalu kita mengucapkan Amin. Kelima, membaca surat Al-Quran. Bacalah salah satu surat sempurna dari surat-surat Al-Quran dengan suara yang baik. Keenam, ruku. Sebelum ruku, mengucap takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau kedua telinga. Allahu Akbar. Lalu, meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan merenggangkan jari-jarinya. Kemudian, pada saat ruku, membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketujuh, i'tidal. Setelah bangkit dari ruku, lalu mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau kedua telinga dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu, pada saat berdiri tegak dalam keadaan i'tidal, membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kedelapan, sujud pertama. Sebelum melakukan sujud, mengucap takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Ketika akan bersujud, hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum meletakkan kedua tangan. Allahu Akbar. Pada saat bersujud, hendaklah menyertakan 7 anggota badan, yaitu wajah, hidung dan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki. Dalam bersujud, letakkan telapak tangan dengan mengangkat kedua siku dan diletakkan sejajar dengan kedua bahu. Lalu, pada saat bersujud, membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kesembilan, duduk di antara dua sujud. Bangkit dari sujud, lalu mengucap takbir. Allahu Akbar. Kemudian, duduk iftirosh dengan membentangkan kaki kiri dan duduk di atas telapaknya, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha. Lalu membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini
wa'afini wa'fu anni. Ke-10, sujud kedua. Setelah itu kembali melakukan sujud, di mana gerakan dan bacaannya sama seperti yang dilakukan pada sujud pertama. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah selesai pada tahap ini, berarti kita sudah mengerjakan 1 rakaat dalam sholat. Kemudian berdiri kembali untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan Ibu Guru di tugas pembelajaran untuk di hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Masih tentang pisang. Nah, lihat nih. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan sedikit tentang manfaat buah pisang. Sebelumnya, Bu En akan menjelaskan dulu ya dari kandungan buah pisang ini. Di dalam buah pisang ini mengandung vitamin A ya, dan karbohidrat. Dan manfaatnya untuk apa ya? Manfaatnya itu untuk stamina tubuh kita ya, untuk kesehatan tulang, terus mengatasi anemia, artinya kekurangan sel darah merah ya. Nah, teman-teman harus suka makan pisang ya, karena pisang juga bagus untuk pencernaan tubuh kita ya. Nah, yuk sebelumnya kita akan belajar lagi tentang pisang. Di sini untuk pembelajaran berikutnya yang kedua, kita belajar untuk membelah buah pisang. Begini ya, lihat dulu ya. Nah, sebelumnya teman-teman kan untuk pembelajaran di hari Senin mengupas pisang menjadi 4 helai kulitnya. Nah, sekarang kita kupas kembali yuk, diulang ya. 1, 2, 3, 4. Sudah dikupas, kita buka ya semuanya. Nah, teman-teman, tugas yang berikutnya adalah membelah buah pisang menjadi 5. Kita potong ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 buah pisang sudah terpotong seperti ini. Jadi teman-teman potong dan boleh dimakan lagi ya. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan di hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, mengaji Iqra, melafazkan surat An-Nas ayat 1 sampai 6. Membaca doa sesudah makan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Doa sesudah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami
Kegiatan di hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020. Puncak tema membuat sate buah dengan buah pisang, melon, dan mangga. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan Ibu Guru di puncak tema, yaitu di tanggal 24 Oktober 2020, yaitu jatuh di hari Sabtu. Teman-teman, puncak tema kita akan membuat sate buah. Nah, di sini sudah ada yang Buah sediakan nih untuk bahan sate buahnya. Ada buah melon, ada buah pisang tentunya, dan mangga. Sini sudah ada yang sudah Buah potong-potong ya, yang sudah Buah kupas. Nah, bahan-bahannya tuh ada buah. Nah, ini yang tidak lupa jangan tusuk sate. Nah, kita juga punya toppingnya ya, ada keju dan ada coklat pieces. Buah simpan yang ini dulu ya. Cara membuatnya setelah dipotong-potong, teman-teman, kita tusuk ya menjadi sate. Jangan pakai plastik ya. Wah, Bang mau buah melon dulu deh. Boleh nih. Kita tusuk. Terus buah mangga. Buah pisang. Sudah jadi satu dia melon, mangga, pisang. Buain buat dua ya. Nah, setelah seperti ini Buain mau kasih topping boleh. Buain mau yang satu toppingnya keju, satu coklat. Sate buah rasa keju dan rasa coklat. Teman-teman mencoba ya di rumah ya. Tunggu videonya dengan Bu Guru di video pembelajaran mengenai tentang sate buah ya. Boleh mau video dan fotonya boleh dikirim ya di hari Sabtu ya. Selamat melaksanakan kegiatannya. Boleh tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran minggu ini ya teman-teman yang soleha. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.